Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pemirsa sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, puji syukur kita panjatkan kepada Allah pada kesempatan kali ini kita bisa mampu berjumpa kembali. Salam dan salam tidak lupa kita haturkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malam hari ini kita akan menyampaikan sebuah tema hadis yang sangat menarik, yaitu aplikasi niat dan dampaknya dalam Islam. Pada hadis Arba'in nomor ke-37 ini, kita akan mengulang sedikit kembali terkait dengan tema niat yang tentunya itu pernah kita bahas di hadis nomor 1 dalam hadis Arba'in. Pada tema ini, kita akan membicarakan bagaimana dampak dari aplikasi sebuah niat itu. Karena semua kita terkadang punya niat namun tidak dilaksanakan. Ya, baik itu niat baik ataupun niat buruk. Sudah punya niat namun tidak dilaksanakan. Nah, disinilah yang akan kita bahas titik poinnya. Kita awali terlebih dahulu hadisnya. An Ibni Abbasin radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam fima yarwi an rabbihi tabarakallah wa ta'ala qala innallaha kataba al-hasanati was-sayyiati thumma bayyana dzalika faman hamma bi hasanatin falam ya'malha katabahallahu indahu hasanatan kamilatan wa in hamma biha fa'amilaha katabahallahu indahu asyra hasanatin ila sab'i mi'ati di'fin illa ada'afi kasiratin wa in hamma bisayyi'atin falam ya'malha katabahallahu indahu hasanatan kamilatan wa in hamma biha fa'amilaha katabahallahu sayyi'ata wahidatan. Rawahul Bukhari. Artinya dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa hadis ini beliau riwayatkan dari Rabbnya tabarakallahu wa ta'ala. Beliau bersabda, sesungguhnya Allah telah menulis kebaikan-kebaikan dan keburukan-keburukan. Kemudian Allah menjelaskannya. Barang siapa berniat melakukan kebaikan lalu tidak mengerjakannya, maka Allah menulis itu di sisinya sebagai satu kebaikan yang sempurna. Dan jika dia berniat mengerjakannya lalu dia dapat melakukannya, maka Allah akan menulis itu di sisinya sebanyak 10 kebaikan hingga 700 lipat kebaikan. Jika dia berniat melakukan keburukan lalu tidak mengerjakannya, maka Allah menulis itu di sisinya sebagai satu kebaikan yang sempurna. Dan jika dia berniat melakukan keburukan lalu mengerjakannya, maka Allah menulis itu sebagai satu keburukan saja. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Pemirsa sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sungguh luar biasa sekali Islam menghargai akan sebuah niat. Islam menghargai akan sebuah aplikasi tindakan dari niat itu. Dan menariknya, Islam tidak serta-merta menghukum orang yang berniat ketika dia berniat untuk melakukan keburukan atau kejahatan. Kita pertama dulu kita lihat terkait dengan niat kebaikan.
Dijelaskan dalam hadis tadi, kalau melakukan kebaikan, hanya niat saja, dia mendapatkan satu pahala yang sempurna. Tapi kalau dia meniat, lalu dia lakukan, dia aplikasikan, Allah akan menilai itu menjadi 10 kebaikan, bahkan 700 kebaikan yang sangat banyak sekali. Ini sungguh luar biasa sekali, sebuah penghargaan bagi kita. Pertanyaannya, niat yang seperti apa? Nah, itu begitu ya. Niat yang seperti apa? Niat saja kok dapat kebaikan meskipun tidak dilakukan. Ini menarik, pemirsa sekalian, niat yang seperti apa? Kita sering mengungkapkan bahwa niat itu bimana al-qasdu. Niat itu maknanya adalah punya tujuan. Dan orang yang punya tujuan, punya cara untuk mencapai tujuannya. Contohnya nih, untuk membedakan niat dengan serius dengan tidak, kalau bahasa kita. Orang yang berniat ingin sholat lail atau tahajud, ya, dia sudah berniat, lalu dia tidur berdoa, dia menyiapkan jam wakernya, ya, dia tidur di awal malam. Tetapi ketika dia bangun, sudah masuk waktu subuh. Maka niat yang seperti ini dinilai Allah sebagai satu kebaikan yang sempurna. Kenapa? Nah, ini contoh yang kedua. Kita lihat perbandingannya. Untuk menjawab pertanyaan kenapa. Ada orang yang berniat sholat tahajud atau sholat malam. Coba lihat apa yang dia lakukan. Tidurnya di akhir malam. Dia tidak berdoa. Jam wakernya juga tidak diaktifkan. Bahkan dia tidak menyiapkan apa yang dapat membantu dia untuk bangun. Bahkan dia tidak mengingatkan teman yang lain, padahal teman yang lain juga ingin sholat tahajud juga. Dia tidak berpesan, tolong bangunin saya. Lalu bangunnya kesiangan. Ya, tentunya niat yang seperti ini tidak ada usahanya. Ya, maka saya selalu ketika ditanya apa yang membedakan yang mendapatkan pahala dengan tidak, itu adanya nilai usaha. Usaha itulah yang dinilai Allah yang pantas mendapatkan pahala yang sempurna. Kenapa? Karena Allah tidak lihat saja kepada hasilnya, tapi Allah juga lihat kepada usahanya. Dan kita bisa buktikan ketika hadis ini berlanjut. Apabila seseorang itu punya niat melakukan kejahatan, ya, tapi dia tidak melakukannya, maka dia mendapatkan satu pahala. Tapi kalau tidak jadi melakukannya, maka dia dapat satu pahala. Kalau dia lakukan, maka dia mendapatkan satu keburukan. Nah, ini menarik, ya. Nah, kita lihat di sini perbandingannya. Kenapa kok orang berniat melakukan kejahatan nggak jadi nih? Kok dapat pahala? Ya itu tadi. Kalau orang berniat melakukan kejahatan, sama. Ya, an-niyatu bimana al-qasdu. Dia sudah menyiapkan nih, dia punya tujuan. Kalau ada tujuan, punya rencana-rencana. Dia sudah siapkan kapan mau melakukannya. Dia sudah siapkan strateginya. Dia bahkan sudah siapkan alatnya. Tetapi dia tidak jadi melakukannya. Muncul kesadaran pada dirinya. Nah, itulah yang bernilai sehingga dia mendapatkan satu pahala kebaikan. Tetapi kalau dia melakukan kejahatannya tadi, dia hanya dihitung satu keburukan. Subhanallah, para pemirsa sekalian. Sungguh luar biasa sekali Allah sayangnya kepada kita. Satu keburukan, hanya dihitung satu keburukan saja. Tapi kalau kebaikan bisa dihitung sampai 700 kali lipat. Pemirsa sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, banyak sekali kebaikan-kebaikan yang bisa kita lakukan dalam kehidupan kita ini. Bahkan banyak sekali kesempatan kita untuk mendapatkan pahala di dunia ini, meskipun dengan hanya bermodal niat. Maka jangan pernah kita khawatir, jangan merasa kita takut untuk berniat. Namun tentunya bukan hanya berniat, diiringi dengan usaha-usaha. Meskipun itu tidak terjadi, Allah menghargai niat kita itu karena sudah ada pergerakan usahanya. Dan kalaulah kita ingin melakukan kejahatan, sudah menyiapkan segala sesuatu, maka berpikirlah akibatnya.
sehingga akhirnya perbuatan buruk itu tidak terjadi dan menjadi pahala bagi kita. Kebaikan-kebaikan sekecil apapun dihargai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, walaupun sebesar dzarrah pun. Kita sudah tahu ayatnya, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Siapa yang berbuat kebaikan sebesar dzarrah pun, itu ada nilainya, ada balasannya. Maka mulai kita lihat dari di mana kita tinggal, kebaikan apa yang bisa kita lakukan. Kita naikkan, tingkatkan di mana kita berpergian, kebaikan apa yang bisa kita lakukan. Mulai dari perjalanannya sampai ke tempat tujuan, kita lihat kebaikan apa yang bisa kita lakukan. Jangan hilangkan waktu hidup kita yang sehari dihargai 24 jam tanpa melakukan satu kebaikan apapun. Meskipun kata Nabi, menyingkirkan duri dari jalan, itu merupakan sebuah kebaikan. Oleh karena itu, mari para pemirsa sekalian, jangan sia-siakan kesempatan ini. Kesempatan untuk berniat, kesempatan untuk mencari cara membuat kebaikan. Meskipun itu tidak bisa kita lakukan, tapi Allah memandangnya dengan begitu banyak pahala kebaikan, sehingga menjadikan hidup kita lebih baik lagi dari hari-hari sebelumnya. Lakukan apa yang bisa kita lakukan selama itu kebaikan. Jauhkan diri kita semampunya selama itu keburukan. Apa yang kita lakukan hari ini merupakan tanda bagaimana kehidupan kita di hari esok. Kesuksesan kita di hari esok, bahkan di akhirat nanti, tergantung dengan amalan yang kita lakukan mulai dari hari ini. Nasrun minallah wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.